Pria melempar koin ke kuburan istrinya. Siapa sangka dia pergi begitu saja. Koin itu secara otomatis tenggelam ke tanah. Rupanya ada sesuatu di bawah kuburan ini. Benar saja, tidak lama kemudian sebuah tangan muncul dari bawah. Sang istri merangkak keluar dari peti mati. Dia hidup kembali. Lihatlah bekas luka jelek di tubuh. Dia langsung muntah. Jijik sekali. Belum sempat lap mulut. Dia segera menyadari bahwa ada cahaya yang menyilaukan di dekatnya. Dia akan pergi keluar untuk melihat apa itu. Lalu tiba-tiba hujan turun dengan lebat. Tapi hujan tidak menghentikan Laura. Tetapi ketika dia mendekati cahaya itu, dia berhenti. Itu adalah bayangan suaminya Shadow. Dia digantung di udara. Dihukum oleh sekelompok orang tak berwajah akan mati Laura. Laura marah dan meninju mereka. Tapi dia tidak berharap kepalanya jatuh dari lehernya. Sejak kapan aku sesehat ini? Kemudian Laura sepertinya memiliki power buff. Tidak masalah lawan mereka sendirian. Shadow dengan cepat diselamatkan. Tetapi karena orang-orang tidak memiliki terlalu banyak wajah, Laura sendirian dan satu lengannya terpotong. Terluka parah tetapi memilih untuk melarikan diri. Karena dia melakukan sesuatu yang tak termaafkan. Berapa tahun yang lalu, Laura juga seorang karyawan di kasino. Menjalani hidup yang membosankan setiap hari. Sampai suatu hari, dia bertemu si penipu Shadow. Semuanya telah berubah. Shadow tidak curang lagi. Keduanya dengan cepat menikah. Berpikir bisa bahagia nanti. Tapi Laura ingin Shadow kembali ke pekerjaan lamanya. Pergi merampok kasino. Sepertinya hanya uang yang bisa membuatnya bahagia. Shadow setuju. Tapi kali ini, dia tertangkap. Dia dengan sukarela menanggung semua kesalahan. Cukup Laura menunggu dia. Iya. Akhirnya menunggu sampai hari dia dibebaskan dari penjara. Tetapi diumumkan bahwa Laura telah meninggal secara tidak sengaja. Tidak ada pekerjaan untuk pulang, tidak ada lagi. Dia hanya bisa kembali untuk menghadiri pemakaman istrinya. Di pesawat, dia bertemu dengan seorang lelaki tua bernama Wednesday. Dia adalah Dewa Odin. Dia ingin Shadow sebagai rombongannya. Shadow mengira orang ini tua dan aneh, jadi menjauhlah. Tapi Odin seperti jiwa yang tidak terganggu, tapi masih mengikutinya. Harus memikirkan cara untuk memotong ekor hutang ini. Shadow bermaksud menggunakan trik yang paling dia kuasai untuk mengelabui orang tua itu. Tetapi bahkan jika dia memiliki mimpi, dia tidak akan berpikir itu tidak akan berhasil. Dan akhirnya menjual dirinya ke hari Rabu. Berapa tahun dia tidak pernah gagal. Ini akhirnya apa? Pada saat ini seorang pria berambut merah muncul. Dia bisa menghasilkan koin terus-menerus. Orang ini adalah Elfmet. Juga bawahan Rabu. Tapi dia arogan dan tidak sopan dengan wajah seperti ingin ditinju. Pertarungan tak terduga terjadi. Keesokan harinya, ketika Shadow bangun, dia mendapati dirinya terbaring di dalam mobil. Dia memiliki koin emas di tangannya, dia bisa memenangkan pertarungan. Dia akhirnya berhasil sampai ke pemakaman istrinya. Tetapi diberitahu bahwa sebelum dia meninggal dia masih bermain-main dengan teman-temannya. Mengapa tidak membawanya? Dia tidak bisa memahaminya sehingga dia melemparkan koin ke kuburan. Tapi dia tidak tahu bahwa hidup akan berubah dari sekarang. Pria ini melihat sesuatu yang bersinar di rumput. Uang yang mendekat adalah kotak logam yang bersinar. Dia akan mendekat untuk melihat dengan jelas ketika kotak logam terbuka secara otomatis. Duduk di seberang adalah anak teknis. Dia adalah dewa baru dunia. Ibu kota dunia diperintah oleh raja para dewa, Odin. Tapi umat manusia tumbuh dari hari ke hari. Dewa-dewa baru juga semakin kuat. Untuk mendapatkan kepercayaan orang, mereka pergi untuk merekrut bawahan sendiri. Dikatakan bahwa Shadow telah menjadi bawahan Odin. Dewa baru ini ingin merampok orang. Tapi Shadow adalah orang yang lugas. Tidak setuju, tidak dapat menghindari pukulan yang menghancurkan.
Dia juga dibawa langsung ke tiang gantungan. Tapi sekarang kekuatan misterius datang. Di sebelah Shadow tiba-tiba darah mengalir ke sungai. Orang yang menyelamatkannya adalah istrinya yang sudah meninggal, Laura. 2 hari yang lalu dia mengalami kecelakaan mobil. Ketika dia membuka matanya, dia menemukan dirinya di dunia lain. Menunggu adalah dewa kematian. Timbangan berisi takdir yang telah disiapkan untuknya. Berat hatinya menentukan kemana dia akan pergi di dunia bawah. Karena Laura melakukan terlalu banyak hal buruk. Pencarian terlalu berat untuk pada dasarnya tidak memiliki hak untuk memilih. Pasti akan menderita segala macam siksaan dalam kegelapan. Tapi sekarang Laura sudah pergi. Dia merasa